Pernahkah kamu merasa ada sesuatu dalam dirimu yang tahu, bahkan sebelum pikiranmu sempat menjelaskan? Sebuah bisikan halus, tanpa suara, tanpa logika, tapi terasa begitu benar. Di tengah dunia yang sibuk dengan analisis, perhitungan, dan bukti, ada satu ajaran kuno dari tanah Jawa yang justru berjalan ke arah sebaliknya. Ia tidak mengandalkan logika, ia tidak bergantung pada kata-kata. Ia tidak bisa diajarkan sepenuhnya, namun bisa dirasakan. Ajaran itu dikenal sebagai ilmu rasa. Dalam tradisi kejawen, ilmu rasa tidak dianggap sekedar bagian dari perjalanan spiritual. Ia bukan tahap awal, bukan pula pelengkap. Ilmu rasa dipercaya sebagai puncak, tingkat tertinggi dari pemahaman manusia tentang dirinya, tentang kehidupan, bahkan tentang realitas itu sendiri. Tapi mengapa? Mengapa sesuatu yang tak terlihat, tak terdengar, dan tak bisa diukur justru dianggap sebagai bentuk pengetahuan paling tinggi? Apakah ini hanya mitos yang dibesar-besarkan? Ataukah ada rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik kesederhanaannya? Di video ini, kita akan menyelami lapisan terdalam dari ilmu rasa. Bukan hanya sebagai konsep, tapi sebagai pengalaman batin yang hidup. Kita akan mengungkap bagaimana para leluhur Jawa memahami rasa bukan sebagai emosi biasa, melainkan sebagai alat untuk membaca kebenaran yang lebih halus dari logika. Kita juga akan melihat mengapa banyak ajaran seperti ini perlahan dilupakan, disalahpahami, atau bahkan dianggap tidak relevan di era modern. Dan yang paling penting, kita akan mencoba memahami satu pertanyaan mendasar. Apakah mungkin bahwa selama ini kita terlalu bergantung pada pikiran dan justru melupakan cara paling jujur untuk mengetahui sesuatu? Karena bisa jadi jawaban yang kamu cari tidak pernah jauh. Ia sudah ada di dalam dirimu sendiri. Jauh sebelum manusia mengenal istilah logika modern, sebelum ilmu pengetahuan disusun dalam rumus dan teori, masyarakat Nusantara, khususnya tanah Jawa, telah memiliki cara sendiri dalam memahami realitas. Bukan melalui perdebatan panjang, bukan melalui tulisan tebal penuh konsep, melainkan melalui pengalaman batin yang hening. Dalam naskah-naskah kuno seperti Serat Wedatama, Serat Wulangreh, hingga ajaran para leluhur yang diwariskan secara lisan, terdapat satu benang merah yang selalu muncul, bahwa kebenaran sejati tidak bisa sepenuhnya dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Para pujangga Jawa tidak berbicara tentang pengetahuan seperti yang kita pahami hari ini. Mereka berbicara tentang kesadaran, tentang bagaimana manusia mengenali dirinya, membersihkan batinnya, dan menyelaraskan diri dengan kehendak yang maha kuasa, tanpa harus banyak bicara. Dalam perjalanan spiritual kejawen, seseorang biasanya melewati berbagai tahap, dimulai dari laku lahir seperti tirakat, puasa, hingga pengendalian diri. Lalu masuk ke tahap pemahaman simbol, isyarat, dan tanda-tanda alam. Namun semua itu hanyalah gerbang. Karena pada akhirnya, semua jalan itu akan mengarah pada satu titik yang sama, rasa. Mengapa rasa? Karena dalam pandangan Jawa, pikiran bisa salah, mata bisa tertipu, telinga bisa keliru mendengar. Tapi rasa, jika sudah terasah dan bersih, tidak mudah berdusta. Disinilah letak kedalaman filosofinya. Ilmu rasa bukan sekedar perasaan emosional seperti senang, sedih, atau marah. Ia adalah kesadaran halus yang mampu menangkap sesuatu yang tidak kasat mata. Sebuah bentuk mengetahui tanpa proses berpikir. Konsep ini sebenarnya tidak berdiri sendiri. Dalam banyak tradisi spiritual di berbagai belahan dunia, ada gagasan serupa tentang hati yang bersih, intuisi yang tajam, atau cahaya batin yang membimbing manusia menuju kebenaran. Namun yang unik dari kejawen adalah cara penyampaiannya yang sangat halus, simbolik, dan seringkali tersembunyi. Mengapa tersembunyi? Karena tidak semua orang siap. Pengetahuan seperti ini tidak bisa dipelajari hanya dengan membaca atau mendengar. Ia membutuhkan kedewasaan batin, dan jika jatuh ke tangan yang salah, bisa disalahartikan atau bahkan disalahgunakan. Seiring waktu,
Ketika dunia mulai bergerak menuju rasionalitas dan kecepatan, ajaran seperti ilmu rasa mulai dianggap kuno, tidak ilmiah, bahkan irasional. Padahal, bisa jadi justru disitulah letak kekuatannya. Karena di saat manusia modern semakin jauh dari keheningan, semakin bising oleh pikiran dan distraksi, ilmu rasa menawarkan sesuatu yang berbeda, sebuah jalan pulang. Kembali ke dalam diri, kembali ke pusat kesadaran yang paling jujur. Namun di balik semua itu, masih ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Bagaimana sebenarnya cara kerja ilmu rasa? Dan mengapa ia bisa melampaui logika? Di bagian selanjutnya, kita akan mulai membongkar lapisan demi lapisan rahasia ini. Untuk memahami ilmu rasa, kita harus terlebih dahulu melepaskan satu kebiasaan yang selama ini sangat kita andalkan. Keinginan untuk selalu mengerti dengan pikiran. Karena di titik ini, justru disitulah batasnya. Bayangkan seseorang berdiri di tepi danau yang tenang. Airnya jernih, memantulkan langit dengan sempurna. Tapi begitu ia mulai mengaduk air itu dengan tangannya, pantulan itu langsung pecah, menjadi kabur. Pikiran kita bekerja seperti tangan itu. Semakin kita memaksa untuk memahami segalanya dengan logika, semakin keruh air batin kita. Dan ketika batin keruh, rasa tidak bisa menangkap apapun dengan jernih. Inilah dasar dari ilmu rasa. Ia bukan tentang menambah pengetahuan. Ia tentang mengurangi gangguan. Dalam tradisi Jawa, seseorang yang menempuh jalan ini tidak diajarkan untuk menjadi lebih pintar, tetapi menjadi lebih hening, lebih peka, lebih sadar terhadap apa yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Karena rasa tidak muncul dari luar. Ia sudah ada, tapi tertutup. Tertutup oleh ego, oleh keinginan, oleh ketakutan, dan oleh kebiasaan kita yang terus-menerus berpikir tanpa henti. Disinilah laku seperti tirakat, puasa, dan semedi menjadi penting. Bukan sebagai tujuan, tapi sebagai alat untuk membersihkan cermin batin. Ketika seseorang mulai mengurangi distraksi, baik dari luar maupun dari dalam, perlahan sesuatu yang sebelumnya samar mulai terasa. Sebuah kepekaan yang sulit dijelaskan. Misalnya, kamu pernah merasa tidak nyaman terhadap seseorang, padahal dia tidak melakukan apapun yang salah secara logika. Atau sebaliknya, merasa tenang di tempat tertentu tanpa alasan yang jelas. Itulah secuil gambaran tentang rasa. Namun ilmu rasa melangkah jauh lebih dalam dari itu. Ia bukan hanya tentang intuisi sederhana, tapi tentang kemampuan untuk membaca realitas dengan cara yang lebih halus. Seolah-olah ada lapisan lain dari kehidupan yang hanya bisa disentuh melalui keheningan. Dalam tahap tertentu, seseorang bisa mulai merasakan arah, tanpa perlu berpikir panjang. Bisa memahami situasi, tanpa harus dijelaskan. Bahkan bisa mengenali mana yang selaras, dan mana yang tidak. Bukan karena dia tahu, tapi karena dia merasakan. Dan yang menarik, semakin dalam seseorang masuk ke ilmu rasa, semakin sedikit ia berbicara. Bukan karena tidak tahu, tapi karena ia sadar bahwa tidak semua hal bisa diungkapkan dengan kata-kata. Disinilah muncul paradoks pertama. Semakin tinggi pemahaman seseorang, semakin sederhana cara ia melihat dunia. Namun ini juga yang membuat ilmu rasa sering disalahpahami. Banyak yang mengira ini hanya soal perasaan, atau sekedar intuisi biasa yang bisa dipercaya atau tidak. Padahal, ilmu rasa yang sejati membutuhkan disiplin batin yang sangat dalam. Tanpa itu, yang dianggap rasa bisa saja hanya ilusi. Dan disinilah pertanyaan yang lebih dalam mulai muncul. Bagaimana membedakan antara rasa sejati dan sekedar bisikan ego? Karena tidak semua yang terasa adalah kebenaran. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih jauh, ke wilayah yang lebih halus, lebih rumit, dan lebih jarang dibahas. Di titik ini, perjalanan ilmu rasa mulai memasuki wilayah yang jauh lebih halus, dan juga lebih berbahaya jika disalahpahami. Karena setelah seseorang mulai merasakan, muncul satu tantangan besar yang jarang disadari. Tidak semua rasa berasal dari kebenaran. Sebagian datang dari ego,
sebagian dari ketakutan yang tersimpan lama, sebagian lagi dari keinginan yang menyamar menjadi petunjuk. Inilah mengapa dalam ajaran Jawa, sebelum seseorang benar-benar mempercayai rasanya, ia harus melewati proses panjang yang disebut ngresiki batin, membersihkan isi dalam dirinya. Bayangkan sebuah cermin. Jika cermin itu kotor, berdebu, bahkan retak, apapun yang dipantulkan akan terlihat salah. Bukan karena objeknya yang keliru, tapi karena medianya tidak bersih. Begitu juga dengan rasa. Jika batin masih penuh ambisi, amarah, atau keinginan tersembunyi, maka rasa yang muncul bukanlah kebenaran, melainkan pantulan dari dalam diri itu sendiri. Disinilah banyak orang tersesat. Mereka merasa sudah mengikuti rasa, padahal yang mereka ikuti hanyalah dorongan ego yang lebih halus. Dan yang lebih rumit lagi, ego di level ini tidak lagi kasar. Ia tidak berteriak, ia berbisik dengan sangat meyakinkan. Maka dalam ilmu rasa, ada satu prinsip yang sangat penting namun sering diabaikan. Rasa sejati selalu tenang, tidak memaksa, tidak tergesa-gesa. Jika sesuatu terasa mendesak, penuh emosi, atau ingin segera diikuti, ada kemungkinan itu bukan rasa yang murni. Karena rasa yang bersih justru datang dalam keheningan. Ia tidak mengganggu, ia hanya hadir dan memberi arah. Dalam beberapa ajaran batin Jawa, kondisi ini sering disebut sebagai keadaan eling lan waspada, sadar dan awas. Sadar terhadap apa yang terjadi di dalam diri, dan waspada terhadap kemungkinan ilusi yang menyamar sebagai kebenaran. Disinilah muncul lapisan yang lebih dalam lagi. Ilmu rasa bukan hanya tentang merasakan, tapi juga tentang menyaring. Menyaring mana yang berasal dari kejernihan hati, dan mana yang berasal dari bayangan diri sendiri. Dan semakin dalam seseorang melangkah, ia akan menemukan satu hal yang cukup mengejutkan, bahwa rasa sejati tidak pernah bertentangan dengan kebaikan. Ia tidak membawa pada kesombongan, tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi dari orang lain, dan tidak menuntun pada sesuatu yang merusak. Sebaliknya, ia justru mengarahkan pada kerendahan hati, ketenangan, dan keselarasan. Ini yang menjadi pembeda paling halus. Karena pengetahuan bisa membuat seseorang merasa lebih tahu. Logika bisa membuat seseorang ingin menang. Namun rasa yang murni justru membuat seseorang lebih diam, lebih hati-hati, lebih dekat dengan sesuatu yang tidak terlihat, namun terasa sangat nyata. Dan disinilah letak keunikan ilmu rasa dibandingkan pendekatan lainnya. Ia tidak mencari kebenaran di luar, ia tidak mengejar validasi, ia tidak membutuhkan pengakuan. Karena ketika seseorang benar-benar sampai pada titik ini, ia tidak lagi sibuk mencari jawaban. Ia menjadi tenang dalam ketidaktahuan. Sebuah kondisi yang bagi sebagian orang terdengar aneh, namun justru disitulah pintu pemahaman yang lebih dalam terbuka. Namun pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang apa itu ilmu rasa, melainkan bagaimana semua ini bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Apakah ini hanya untuk mereka yang menempuh jalan spiritual, atau sebenarnya bisa dirasakan oleh siapa saja? Di bagian berikutnya, kita akan membawa semua pemahaman ini turun ke kehidupan sehari-hari, ke dalam keputusan, hubungan, dan cara kita menjalani hidup. Sekarang pertanyaannya menjadi sangat nyata. Apa gunanya memahami ilmu rasa jika tidak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Karena pada akhirnya, kebijaksanaan sejati bukan tentang seberapa dalam kita memahami sesuatu, tapi seberapa nyata ia mengubah cara kita hidup. Dan disinilah ilmu rasa menunjukkan kekuatannya yang paling halus. Ia tidak meminta kamu meninggalkan dunia, tidak meminta kamu menjadi seseorang yang berbeda secara ekstrim. Ia justru bekerja dalam hal-hal sederhana yang sering kita abaikan. Misalnya dalam mengambil keputusan. Kebanyakan orang akan langsung berpikir, menimbang untung rugi, mempertimbangkan logika, mencari kepastian. Itu tidak salah. Namun ilmu rasa mengajak satu langkah tambahan. Diam sejenak. Dengarkan. Bukan suara di luar, tapi yang ada di dalam. Tanyakan pada dirimu, bukan apa yang paling menguntungkan, tapi apa yang terasa paling selaras.
Awalnya mungkin samar, bahkan membingungkan. Tapi semakin sering dilatih, kamu akan mulai merasakan perbedaan halus antara keputusan yang dipaksakan dan keputusan yang jatuh dengan sendirinya. Begitu juga dalam hubungan. Ilmu rasa membuat seseorang lebih peka, bukan hanya terhadap kata-kata, tapi terhadap getaran di baliknya. Kamu mulai bisa merasakan ketulusan, atau sebaliknya, kepalsuan yang tidak terlihat. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami dan bersikap dengan lebih bijak. Namun yang paling penting dari semua ini adalah latihan keheningan. Karena tanpa keheningan, rasa tidak akan pernah terdengar. Kamu tidak perlu pergi ke gunung, tidak harus mengasingkan diri. Cukup luangkan waktu, beberapa menit setiap hari. Tanpa distraksi, tanpa suara, tanpa tujuan. Hanya duduk dan menyadari apa yang terjadi di dalam dirimu. Awalnya akan terasa ramai, pikiran kemana-mana, emosi muncul silih berganti. Tapi jika kamu tidak melawan, perlahan semuanya akan mereda. Dan di balik keramaian itu, ada satu lapisan yang selama ini tersembunyi. Disitulah rasa mulai berbicara. Namun ada satu hal penting yang harus diingat. Perjalanan ini bukan tentang menjadi lebih hebat atau lebih tahu. Justru sebaliknya, semakin dalam seseorang memahami ilmu rasa, semakin ia sadar bahwa dirinya terbatas. Semakin ia belajar untuk tidak tergesa-gesa menilai, tidak mudah bereaksi, dan tidak merasa paling benar. Karena rasa yang sejati selalu berjalan bersama kerendahan hati. Dan dalam proses ini, akan ada banyak tantangan, keraguan, kebingungan, bahkan mungkin kesalahan dalam membaca rasa. Itu wajar. Yang penting bukan selalu benar, tapi terus belajar jujur pada diri sendiri. Karena pada akhirnya, ilmu rasa bukan tentang menemukan sesuatu yang baru. Ia tentang kembali pada kesadaran yang lebih jernih, kembali pada hati yang lebih tenang, dan kembali pada cara melihat hidup yang lebih dalam dari sekedar logika. Dan jika kamu mulai merasakannya, meski hanya sedikit, maka perjalanan itu sudah dimulai. Di bagian terakhir, kita akan merangkum semuanya dan membuka satu pertanyaan yang mungkin akan mengubah cara kamu memandang hidup selamanya. Pada akhirnya, ilmu rasa bukanlah sesuatu yang bisa dibuktikan, tapi bisa dialami. Ia tidak membutuhkan pengakuan, tidak membutuhkan pembenaran. Karena ketika seseorang benar-benar menyentuhnya, ia tahu. Bukan karena diberitahu, bukan karena diyakinkan, tapi karena ia merasakan sendiri, dengan cara yang tidak bisa dijelaskan, namun begitu nyata. Kita telah melihat bagaimana ilmu rasa bukan sekedar perasaan biasa, melainkan kesadaran halus yang lahir dari kejernihan batin. Kita memahami bahwa jalan menuju rasa bukanlah menambah pengetahuan, tetapi justru mengurangi gangguan, menenangkan pikiran, membersihkan diri, dan belajar mendengar sesuatu yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Kita juga menyadari bahwa tidak semua rasa adalah kebenaran. Ada ilusi, ada ego, ada bayangan diri yang bisa menipu dengan sangat halus. Dan disitulah letak ujian sebenarnya. Bukan pada seberapa dalam kita bisa merasakan, tapi seberapa jujur kita dalam menyaringnya. Namun jika dijalani dengan kesadaran, dengan kerendahan hati, dan dengan niat yang lurus, ilmu rasa bisa menjadi kompas yang sangat kuat. Bukan untuk menguasai hidup, tapi untuk berjalan selaras dengannya. Karena pada titik tertinggi, ilmu rasa tidak lagi tentang mencari jawaban. Ia tentang menjadi tenang, bahkan ketika jawaban belum datang. Ia tentang percaya, tanpa harus melihat semuanya. Dan mungkin, disinilah alasan mengapa para leluhur Jawa menempatkan ilmu rasa sebagai tingkat tertinggi. Bukan karena ia paling rumit, tapi karena ia paling jujur. Sekarang, pertanyaannya kembali padamu. Di tengah dunia yang terus mendorongmu untuk berpikir lebih cepat, lebih keras, dan lebih banyak, apakah kamu masih memberi ruang untuk sekadar merasakan? Jika ya, mungkin kamu sudah lebih dekat dari yang kamu kira. Dan jika perjalanan ini terasa membuka sesuatu dalam dirimu, jangan berhenti di sini. Teruslah menyelami, teruslah merasakan,
Karena bisa jadi, jawaban yang kamu cari selama ini tidak pernah benar-benar jauh. Ia hanya menunggu untuk kamu sadari.